Lady angler yang berasal dari Brau ini langsung mendapatkan sambaran. Strike! Oke. Adalah. Mantap, Besti. Tarikannya sampai ke jantung, Wak. Besti strike juga. Kita cari double strike. Perlawanan keras dari ikan terlihat dari lengkungan joran Olvi. Tak mau lengah, ia pun tetap fokus memompa joran agar ikan bisa ditaklukkan. Tenaga ikan mulai melemah dan sudah terlihat di permukaan air. Ikan apakah yang Olvi dapatkan kali ini? Golden. Babon! Mantap. Besar size-nya. Target ini. Ternyata. Ternyata ikan Golden Trevalila yang berhasil ditaklukkan dan dinaikkan ke atas perahu. Perlawanannya di darat aja kayak gini. Ya, perlawanan. Masih ngelawan terus dia tuh. Dan target kan, angler. Oke, diam. Tarikannya sampai jantung nih. Tarikan mantap nih. Nah, ini Besti. Aduh, masih ngelawan dia. Pegang ekornya dulu. Oke. Nah, bikin ke kamera tuh. Jadi kalau ikan trevally ini jenisnya banyak sekali. Salah satunya Golden Trevally. Karena dia ada kuning-kuningnya sebenarnya, tapi dia semakin besar, warnanya itu semakin pudar. Yang tinggal garis-garisnya aja tuh. Tuh lihat, kalau di sini dia tebal mirip Giant Trevally juga, cuman bedanya tuh di moncongnya. Moncongnya dia kayak panjang. Jadi ini biasanya dia berkelompok juga nih. Jadi kita mau balik lagi ke tempat strike tadi, mudah-mudahan ada teman-temannya masih ada di bawah. Oke, mancing mainnya strike back. Mantap. Strike Back Mania, saat ini saya sedang berada di Brau, Kalimantan Timur. Di sini bukan cuma terkenal dengan spot-spotnya yang luar biasa, tapi juga keseruan para anglernya. Seperti pasangan suami istri Hermawan dan Olvi ini, keduanya punya hobi yang sama, yaitu memancing. Wah, seru banget ya kalau punya pasangan yang sehobi. Ini saya lagi mancing sama couple angler. Ada Bang Hermawan sama Kak Olvi. Mereka ini biasanya jigging di sekitaran Kepulauan Derawan sini. Emang udah dikuasai nih semua spot-spotnya. Mancing mana strike back? Mantap. Cuaca memang sedikit gerimis hari ini, tapi tidak mengendurkan semangat kami untuk mendapatkan strike terbaik. Kali ini kami bermain dengan teknik full jigging. Mumpung tenaga masih penuh, saya pun tak mau kehilangan momen jam makan ikan. Setelah beberapa kali memainkan piranti, saya pun mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Karena masih semangat-semangatnya, saya terus menggulung cepat supaya ikan buruan tidak lepas. Perlahan-lahan ikan mulai menampakkan dirinya di permukaan air. Ya, seekor ikan tenggiri berhasil saya taklukkan. Nah, atau strike tenggiri, Spanish mackerel. Nah, ini ikan bergigi tajam. Lihat giginya. Ini kalau salah kena, gampang sekali putus. Masih kecil nih, paling sekitaran 3 kiloan. Kayaknya lagi musim nih kata kapten ya. Kata Kapten Hamid lagi musim. Jadi kita cari lagi. Mancing mainnya strike back, mantap. Karena masih pagi dan masuk jam makan ikan, saya kembali menurunkan jig ke dasar laut. Strike. Baru saja metal jig sampai ke dasar dan sedikit memompa, tiba-tiba ikan langsung menyambar. Wah, amis banget ya. Mantap. Strike lagi. Emang habis hujan, ikannya jadi ganas di bawahnya. Ini kedalamannya cuma 35 meter. Ikan dari 30 sampai 35 itu kalau di fish finder full. Ikan beli atau Meski ada perlawanan, saya masih bisa mengatasinya. Ayo, sedikit lagi. color. Wah, pas di situ.
kayaknya. Mocel di situ. Kelihatan ikannya. Ternyata saya kurang beruntung nih. Tapi tentu ini tidak mengendurkan semangat saya, karena ternyata spot ini masih sangat potensial. Nah ini cuaca udah mulai lumayan bagus. Hujannya udah berhenti, angin juga udah hilang. Ini mudah-mudahan ikannya makin ganas habis ini. Tuh kan, strike. Tuh, Bang Hermawan strike di depan. Strike. Sarap. Strike. Lumayan tadi ikannya. Apa itu Bang? GT kayaknya ya. Mantap, strike di depan tuh. Akhirnya dia strike juga. Tentu ia tak mau begitu saja melewatkan momen sambaran kali ini. Dilihat dari tarikannya, sepertinya ini adalah tipikal dari keluarga Trevely. Benar saja, ternyata ikan giant Trevely lah yang menyambar umpan Hermawan. Strike! Lagi rame di bawah ini. Nah, ini habis. Ya oke, itu tadi di depan. Bang Hermawan baru strike, baru naik baby GT, saya strike juga. Ini habis gerimis kayaknya rame. Meski tak ada perlawanan yang berarti, saya juga ingin menaikkan ikan yang menyambar jig saya kali ini. Ya, walaupun kecil kan ikan juga ini. Waduh, ternyata saya tak seberuntung Hermawan kali ini, karena hanya ikan kecil yang saya dapatkan. Nah, ini kita dapat baby-babynya nih. Saya dapat baby kerapu, Saya dapat baby GT. Mantap. Ini habis gerimis sih kan kayaknya lagi lapar di bawah. Ya, benar Bang. Ombak juga udah mulai bagus ya Bang. Ya bagus. Mudah-mudahan cuaca semakin siang semakin bagus, jadi kita mancingnya semakin nyaman, ikan juga semakin banyak. Ya betul. Oke Bang, Oke. mancing mania strike back. Mantap. Benar saja, Kapten langsung memberikan informasi keberadaan ikan. Tanda. 25 ke 35 ya. Rame. Wis, coba lihat deh di fish finder ini. Rame. Koordinasi yang baik antara kapten dan angler memang sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dari haluan kapal, Hermawan kembali mendapatkan sambaran. Perlawanan ikan kali ini cukup kuat, tapi Hermawan tak mau kalah begitu saja. Ia memainkan pirantinya dengan sabar, sampai ikan melemah. Double strike. Ayo kita bikin triple. Mantap! Dilihat dari tarikannya, sepertinya sama kuat dengan ikan yang dilawan Hermawan. Wah, ini nampaknya jadi duel saya dengan Hermawan untuk adu cepat menaikkan ikan. Di bawah. Mantap. Ternyata Hermawan berhasil menarik ikan ke atas perahu terlebih dahulu. Ya, seekor giant Trevely berhasil ditaklukkan dan landed di atas perahu. Sekarang giliran saya. Nah, taler. Ikan mulai terlihat dari dalam air. Betul saja, seekor giant Trevely juga yang menyambar jig saya. Mantap! Mantap. Lagi rame di bawah ini. Kan? Masih rame itu. Tuh, kita udah naikin, Besti langsung strike lagi. Jadi kita mau langsung turun lagi ya. Mantap, lagi rame nih ikannya. Begitu kami naikkan ikan, Besti juga sedang berusaha untuk memenangkan duelnya. Ikan yang menyambar jig Olvi ternyata cukup lihai. Ia membawa masuk umpan ke sarangnya. Benar saja, Olvi kurang beruntung kali ini. Gagal deh mau triple strike. Putus. Ya. Kerasa dia. Sabar ya Besti, kita cari lagi. Untuk memulihkan tenaga setelah menaikkan beberapa ikan, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nah, sekarang kita mau masak nih. Kita masak ikan enak, ikan tenggiri. Nih kalau ibu-ibu di rumah pasti sukanya nih bikin empek-empek. Atau yang enaknya dibikin apa lagi nih? Pentol. Pokoknya digiling, dicampur-campur gitu. Tapi kita
yang simpel-simpel aja nih. Kita masak tenggiri balado. Balado. Oke, langsung aja. Kami memilih tenggiri untuk diolah bukan tanpa alasan. Ikan satu ini memang sudah terkenal dengan dagingnya yang gurih, sedikit duri, dan tidak terlalu amis. Kandungannya cocok untuk mengembalikan tenaga kami yang sudah cukup terkuras tadi. Nah, udah selesai dipotong. Sekarang dimarinasi ya, Bang? Oke, siap. Pakai jeruk nipis dan garam. Marinasi menjadi kunci kelezatan dari olahan, terutama ikan. Karena selain dapat meningkatkan cita rasa, tekstur akan lebih empuk dan juga bisa mengurangi bau amis. Oke, bumbunya udah siap. Waktunya kita masak. Oke, nih bumbunya udah halus nih, udah dihalusin sama Besti. Ikannya juga udah selesai. Sekarang waktunya kita langsung masak aja ya. Saya ambil nasi dulu, Bang ya. Oke, Bang. Selesai masak kita langsung makan nanti. Mantap. Ini udah bisa dipanasin ya? Ya, tumis dulu. Minyaknya dipanasin. Kita tumis bumbunya. For your info, Strike Back Mania, daging ikan bisa diolah terlebih dahulu dengan cara digoreng sebelum ditumis. Tapi jika daging fresh akan membuat potongan dagingnya lebih empuk dan menjaga rasa alami daging ikan. Tenggiri baladonya sudah jadi. Tuh lihat, dari penampakannya sepertinya rasanya enak sekali. Langsung kita cobain aja ya. Ikan tenggiri segar. Ikan tenggiri memiliki kandungan protein tinggi yang dapat membantu memperbaiki jaringan. Dan yang pasti bisa memulihkan energi kembali setelah memancing. Apalagi tenggiri memiliki tekstur yang juicy, ditambah bumbunya meresap dengan sempurna. Ayo Bang, ambil Bang. Gimana Bang rasanya? Mantap kan? Mantap, Bang. Sedap, Bang. Ini daging ikan tenggiri ini terkenal dia gurih, lembut, sama nggak banyak tulangnya. Makanya dia sering diolah jadi empek-empek, otak-otak. Ini kita bikin balado, bumbunya nih bikinan Besti. Mantap ternyata. Jadi pedes sama gurihnya itu masih nyatu. Makan yang banyak biar isi tenaga, kita habis ini memancing lagi. Ya Bang? Ya, Bang. Ayo Bang, dihabisin Bang. Mantap nih rasanya Bang. Kami pun mencoba peruntungan kembali setelah tenaga penuh terisi. Strike! Benar saja, saya langsung mendapatkan sambaran dengan hanya beberapa kali memompa jig. Hujannya turun lagi. Tapi nggak apa-apa, ikannya masih makan. Mantap. Strike. Tenggiri kayaknya ini. Tenggiri kayaknya nih. Naik ke atas dia. Dari tipikal perlawanan ikan yang membawa kabur ke atas, nampaknya ini adalah ikan tenggiri. Prediksi saya kurang tepat kali ini. Ternyata ikan kue lilinlah yang menampakkan dirinya di permukaan air. Mantap. Besti, ikan lagi nih. Ya, masih berjuang ya, Om. Mantap. Si sirip kuning, Trevally. Tebalnya, tuh lihat, dia mirip Big Eye Trevally. Ini Trevally ini yang ikan yang paling banyak jenisnya. Salah satunya ini, tenaganya. Ini yang sama tadi kayak Besti, kena begal nih. Tapi ini selamat ya, kena begal. Utuh ya. Oke, hujan udah mulai turun, ikan masih makan. Kita cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Besti, biar konsentrasi lagi. Tuh. Oke. Iya, parah nih. Duh, mesranya. Jadi iri nih saya kalau melihat kemesraan mereka. Semangat Besti, kan udah dikasih suapan penyemangat. Tak mau ketinggalan begitu saja dari saya dan Hermawan, Besti kembali mendapatkan sambaran.
Suapan semangatnya langsung berefek positif nih. Strike! Dengan penuh semangat, Olvi tak mau kalah lagi untuk kedua kalinya. Masih perlawanan. Ya, masih melawan. 30 ke 35 mas. Ikan kali ini tak menyerah begitu saja. Beberapa kali memberikan perlawanan yang cukup kuat. Kondisi seperti inilah, ia harus bisa memainkan momentum dengan tepat untuk menggulung reelnya. Ini rasa-rasanya GT ya. Kita buktikan ya. Tarikannya seperti tarikan GT. Akhirnya, Besti berhasil mengontrol ikan yang menyambar. Namun sayang, sepertinya Olvi memang kurang beruntung nih strike backman-nya. Ikannya terkenal begal. Kalau dari bentuknya sih, sepertinya ini ikan kue lilin. Gel. Kejadian seperti ini memang sering kali dirasakan para angler. Biasanya ada ikan lebih besar yang membegalnya. Kita coba lagi, Besti. Semangat! Gak jadi triple strike ya. Bocor gitu ini. Strike Back Mania. Karena di bawah ikan masih ramai, saya dan pasangan angler ini, Hermawan dan Olvi, akan kembali memancing. Dari bagian tengah kapal, akhirnya Besti kembali mendapatkan sambaran. Fish on! Mantap. Akhirnya. Tarikan ikan cukup bertenaga kali ini. Ayo, pokoknya harus berhasil menaikkan ikan lagi nih. Jangan sampai putus. Berulang kali ikan mencoba meloloskan diri dari Besti. Kesabaran dan posisi tubuh yang baik jadi salah satu kunci keberhasilan untuk menaikkan ikan. Ternyata ikan tongkol yang menyambar jignya. Oh, Besti dapat tongkol. Little Tuni. Ini kita dapat keluarga tongkol. Dari tadi banyaknya trevally sama makarel tenggiri kan. Ada tongkolnya juga di sini. Bang Hermawan, iya kan? Ini tetap ikan kan? Dihitung dalam skor nggak? Dapat ikan apa, Besti? Nih. Nih. Wah, ini nggak masuk hitungan ini, Besti. Ini kan ikan. Bang. Oh iya, Ini boleh kan lah. ikan. Boleh lah. Masih semangat kan? Semangat, Besti. Semangat luar biasa memang. Pasangan pemancing ini luar biasa. Skornya berapa udah skornya? Skor berapa? Kalah jauh kayaknya. Kalah jauh. Oke. Ya. 4,2,5. Oh, 4,2,5. Ya. Mancing mania strike back. Mantap. Hermawan pun kembali mendapatkan sambaran. Strike. Strike lagi. Oh, Besti. Strike lagi, Besti. Kami masih bermain di spot yang sama dengan kedalaman air di 40 meter saja. Karena tidak terlalu dalam, tapi kami masih dapat dengan mudah mengontrol dan memainkan piranti agar tidak cepat kehabisan tenaga. Ternyata seekor ikan golden trevally dengan size besar. Wih, mantap. Nah, ini Bang Hermawan dapat golden juga nih. Memang ikannya couple juga kayaknya. Malah lebih mesra ikannya nih. Mereka nih pasangan nih memang mancing, tapi nggak kelihatan kayak pasangan. Malah saing-saingan nih di kapal. Oh, gede nih. Trevally golden. Dia kalau udah gede hilang warna goldennya. Kalau masih baby, kuningnya tuh menyala. Kayak emas. Mantap, ini tarikannya mantap. Itu poncongnya kalau bisa dilihat dia beda dari travel yang lain. Itu sebenarnya fungsinya buat dia kan suka hunting di tempat berpasir tuh. Jadi dia makan apa tuh kayak udang-udang atau kepiting yang di dalam pasir. Ini fungsinya tuh buat nyedot kayak gitu tuh. Oke, kita cari lagi Bang. Siap. Mancing mania strike back. Mantap. Nampaknya memang harinya Hermawan kali ini. Ia terus saja mendapatkan sambaran. Besti, coba lihat lengkungan joran ini, Besti. Besti.
Benar-benar tak mau kalah dari istrinya. Setelah dapat strike, malah bercandain bestinya. Hati-hati Hermawan, nanti surat izin memancing nggak terbit lagi loh. Hermawan dengan cepat menggulungkan reelnya. Dan seekor ikan tenggirilah yang mulai menampakkan wujudnya dari dalam air. Dapat lagi nih begal kita nih, tenggiri. Kita udah kehilangan berapa jig ya dari tadi? Sekitar 5 ya? 5 jig di begal sama dia semua nih. Size-nya kalau tinggi dari tadi yang naik lebih kurang 2-3 kiloan segini semua. Kayaknya rame dia di bawah. Cari lagi ya. Masih semangat kan? Hujan-hujan luar biasa Besti memang. Mancing mania strike back. Mantap. Karena sudah cukup puas dan banyak mendapatkan sambaran, kami memutuskan menyudahi fishing kali ini dan mencoba spot lain yang potensial lainnya. Setelah dari bagian utara Tanjung Batu, kali ini kami mau mencoba spot bagian selatan, tepatnya ke arah sekitaran Pulau Sangalaki. Mumpung air masih sedikit surut, saya mencoba bermain casting di sekitaran pulau. Nah ini sekarang kita lagi minggir ke Pulau Sangalaki nih. Sebelumnya saya udah pernah ke sini, tapi kemarin itu saya nggak bawa tackle fly fishing. Jadi karena kita mancingnya di dekat-dekat Pulau Sangalaki nih, dan saya kebetulan bawa fly fishing, saya mau cobain nih di sini. Dangkalnya air menjadi momen yang tepat untuk mencoba fly fishing. Jernihnya air membuat saya dapat melihat dengan jelas area sekitar dan dapat mengira-ngira lokasi keberadaan ikan. Setelah berulang kali memainkan fly, akhirnya ada sambaran. Strike. Udah agak. Dari kejauhan sudah terlihat ikan yang menyambar umpan saya. Terus Titan trigger fish. Kali. Mantap tuh. Lumayan size-nya, lumayan. Dia lagi nyari lubang kayaknya. Biasa dia suka masuk ke dalam lubang. Gimana cara ngambilnya nih? Di alamnya ikan pogot memang suka bersembunyi ke dalam lubang-lubang karang. Dengan bantuan Hermawan, akhirnya ikan berhasil landed di atas perahu. Dia emang biasanya hidup di tempat yang kayak gini. Ini juga kebetulan saya pakai tadi udang-udangan, jadi mungkin dia pas. Tadi saya bukan ngelihat dia, jadi saya cuma ngelempar buta atau blind cast karena airnya agak dangkal. Jadi dia nyamber nih, mustache triggerfish atau ikan pogot nih. Kalau di sini ikan apa namanya bang? Pogot bang. Pogot juga ya? Pogot namanya. Dia juga suka gangguin yang snorkeling atau yang diving nih, giginya tajam sekali tuh lihat. Tuh lihat. Kailnya lihat. Detail-detail Sampai kayak gini kailnya. Oke, langsung kita rilis ya, Bang. Boleh. Airnya tuh lihat, airnya cantik sekali. Mancing mania strike back. Mantap. Kami coba bergeser ke spot yang tak jauh dari tempat saya melakukan fly fishing. Kali ini kami menggunakan teknik jigging. Laut yang landai dan cuaca teduh, semoga ini menjadi keberuntungan bagi kami semua. Berapa gunting lagi? Sepertinya ikan kecil, karena tak ada perlawanan berarti bagi Besti. Betul saja, seekor kerapu gunting berhasil ditaklukkan dan dinaikkan ke atas perahu. Kerapu ekor gunting. Ini dagingnya enak sekali nih, lembut dagingnya. Dagingnya lembut, dia masih bisa besar lagi, bisa sampai 2-3 kilo nih. Pegang Besti nih, Besti yang strike ikannya. Kerapu gunting, dia ini jadi ekornya tuh tajam, bisa menggunting nih. Kalau di sini digunting bahaya. Oke Besti, jadi lagi. Oke, lanjut. Mancing mania strike back.
Mantap. Mantap. Saya pun tak mau ketinggalan. Jig saya berhasil menipu ikan. Nah, strike. Strike lagi. Kayaknya di bawah sarangnya kerapu gunting ini. Dari tarikannya dia lagi. Sudah kenal ya tarikannya? Sudah kenal tuh kan dia tuh udah kelihatan. Biasanya, kalau kita berada di atas sarangnya, kemungkinan besar akan mendapatkan ikan yang sama. Ini ukurannya lebih panjang sedikit dari Besti tadi. Mantap ya. Ini kayaknya di bawah sarangnya kerapu gunting. Dia cantik sekali warna itu. Merah, ada kuning-kuning garisnya, sama tol-tol birunya. Lihat, ini dagingnya juara. Oke, kita cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Kurangnya hasil sambaran membuat kami memutuskan menyudahi fishing kali ini. Tapi bagi saya, ini adalah pengalaman yang seru mancing bareng pasangan angler dari Tanjung Batu ini. Mantap! Kita tadi dapat ikan kerapu gunting. Sekarang kita mau masak nih tuh. Ikannya segar sekali. Lihat tuh. Salah satu ikan kesukaan saya ini. Kalau Besti suka nggak ikan ini? Suka ya? Pasti suka dong. Ini dagingnya luar biasa. Ini kita mau olah kuah nih sekarang. Palu mara namanya ya. Ikan kerapu gunting palu mara. Nih Besti nyiapin bumbunya, saya motong ikannya. Olahan palu mara memang terkenal di daratan Sulawesi. Tapi karena banyaknya orang Bugis di daerah Tanjung Batu, Kalimantan Timur, membuat olahan ini juga cukup dikenal di sini. Ikannya udah bersih, tinggal dimasak. Bumbunya juga udah ready semua ya. Nah, langsung ditumis saja. Kerapu gunting yang memiliki daging lembut dan tidak mudah hancur saat dimasak, sangat cocok untuk dimasak kuah. Tekstur dagingnya dapat membuat rempah-rempah menyatu dengan sempurna. Nah, kalau seafood itu sebenarnya kuncinya itu di kesegaran bahan dasarnya. Ikan, udang, segala macam itu. Kalau segar dimasak apa aja pasti enak. Semakin segar bahan dasar yang digunakan, semakin lezat pula olahan yang akan disantap nantinya. Selain itu, kandungan gizinya juga masih banyak dan bagus untuk tubuh kita, Strikeback Mania. Nah, ini udah matang nih. Palu mara kerapu gunting. Langsung cobain, Bang. Ini aromanya segar sekali nih. Sangat menggugah selera. Rasa asam yang segar memang menjadi ciri khas dari palu mara. Dari penampakan dan aromanya saja sudah menggugah selera makan. Ya, nih favorit nih matanya. Matanya. Nah, saya nggak ada yang nyuapin ini. Saya nyuapin kameramen aja. Mau nggak? Kameramen ada yang mau nggak saya suapin? Nah, ada yang mau nggak nih? Nih, saya suapin nih kameramen. Ayo. Nasib. Gimana rasanya kameramen? Mantap kan? Biasanya kalau suami istri itu kan suami yang mancing, istri yang masakin. Nah, ini istrinya jago mancing, jago masak lagi. Luar biasa ya, Bang. Mancing mania strike back. Mantap. Strikeback Mania, saya masih di Berau, Kalimantan Timur. Kali ini saya mau mengunjungi keramba yang berisi baby-baby GT hasil pancingan. Lokasi keramba di sini sangat ideal untuk pembesaran Strikeback Mania. Berada tepat di lintasan arus pasang surut sehingga ikan-ikan di keramba bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, sekarang waktunya kita masukin GT-nya ke keramba.
Ayo bang, langsung aja. Wih, udah lemas dia nih. Satu-satu bagus. Satu-satu ya. Ini yang gede. Wih. Mantap. Ini udah kita dapat 6 ekor ya bang? 5 ini. Oh 5. Kita dapat 5 ekor, udah dimasukin ke ramba. Di sini dibesarin dulu, nanti baru dipindahin ke yang lebih besar ya bang? Iya. Rambanya. Ikan-ikan dalam keramba ini membutuhkan waktu sekitar 8 bulan sampai mencapai ukuran siap konsumsi. Ini dia yang size-nya udah lumayan besar. Ini ada 2-3 kilo ya bang? Ya. Nah di sini selain salinitas airnya yang bagus, arusnya juga bagus nih, pasang surutnya kencang. Jadi dia bisa mencapai ukuran yang segini itu lebih cepat daripada di keramba yang arusnya kurang gitu. Tuh ikannya, mantap. Kita coba ambil ya bang? Yuk. Nah, ini dia contoh size ikannya yang di dalam keramba ini. Sehat ya, karena harus sama salinitas airnya bagus nih. Bukan hanya ikan dari keluarga Trevely saja yang ada di sini Strike Back Mania. Untuk ikan-ikan ukuran babon, juga ada kerapu, kakap, mangrove jack, bahkan sang raja muara juga ada, yaitu black bass. Mancing Mania Strike Back, mantap!